Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan pergi ke sebuah klub malam. Kedatangannya ke sana untuk menyelamatkan Wang Chao dan Xiao Yue. Bupan datang bersama dengan Sang Bing. Orang yang menyakiti mereka berdua adalah Sang Li dan Yuan Shuai. Kejadian tersebut membuat Bupan murka. Sang Li yang melihat Bupan dipenuhi dengan amarah, dia membunuh Yuan Shuai yang menjadi penyebab masalah tersebut. Bupan mengatakan, meskipun Sang Li tidak dibunuh, tapi dia tetap harus mendapatkan hukuman. Mendengar perkataan Bupan, Sang Li mengambil pisau dengan tubuhnya yang gemetar. Dia menancapkan pisau tersebut di pergelangan tangannya, kemudian bertanya, apakah Bupan sudah puas? Bupan mengizinkannya pergi. Sang Li bersyukur nyawanya masih selamat. Karena masalah sudah selesai, Bupan mengajak Chao dan yang lainnya kembali. Berpindah ke Pila, itu adalah tempat tinggal baru yang diberikan oleh Sang Bing untuk Wang Chao. Bupan memberikan obat kepada Sang Bing. Pil itu dapat memperkuat dan melindungi tubuhnya dari penyakit. Sang Bing sangat berterima kasih kepada Bupan. Setelah itu dia pun pergi. Bupan juga memberikan pil kepada Wang Chao, namun dia menolak dan berpikir adiknya jauh lebih perlu. Bupan menenangkan Wang Chao. Dia mengatakan akan membantu Xiao Yue. Untuk saat ini, Bupan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual dan menghapus ingatan Xiao Yue terkait Shuai. Bupan memulai teknik kesadaran ilahi. Tangannya diarahkan ke kepala Xiao Yue, yang membuatnya seperti orang linglung. Kemudian mengatakan, dia telah menghapus ingatan buruk Xiao Yue. Sesaat, Xiao Yue pun tersadar. Dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Wang Chao menanyakan, apakah Xiao Yue mengingat Yuan Shuai? Seperti yang dikatakan oleh Bupan, Xiao Yue tidak mengingatnya. Untuk menghapus ingatan, Bupan merusak kesadaran ilahinya yang baru saja dia kembangkan. Wang Chao menyuruh adiknya beristirahat. Kemudian dia bersujud kepada Bupan. Untuk membalas budi, dia berniat memberikan hidupnya. Bupan mengatakan, mereka berdua adalah saudara, jadi tidak perlu seperti ini. Berpindah ke keluarga Sang. Sangya mengamuk dan melemparkan barang karena Bupan telah mempermalukannya. Seorang wanita menenangkan Sangya, dia bernama Li Liu, ibu dari Sangya. Sang Min bertanya, seberapa bagus Bupan ini? Sang Yesou juga saudara iparnya. Seharusnya dia memberikan wajah. Sang Min mengatakan dia mengenal orang-orang dari aliansi Wudao dan berencana meminta bantuan kepada mereka. Sang Min ini adalah ayah dari Sangya. Dalam kekesalan, Sangya ingin memposting video Xiao Yue. Dalam video tersebut, Xiao Yue ditelanjangi. Di Pila, Wang Chao melihat video adiknya yang sedang dilecehkan. Dia sangat marah sampai-sampai membanting ponsel. Dia juga takut, jika adiknya melihat, dia akan frustasi. Bupan menyuruh Wang Chao menyita HP adiknya. Sang Bing memberikan informasi pemilik channel yang memposting video tersebut. Dia bernama Hao Jin. Orang ini berada di rumah keluarga Sang. Sebelumnya Bupan melepaskan keluarga Sang, tapi dengan tindakannya, Bupan akan pergi ke keluarga tersebut. Sang Bing mengatakan keluarga Sang dan keluarga Shou adalah kerabat dekat. Wang Chao mengatakan Bupan telah banyak membantu. Masalah ini dia akan mengurusnya sendiri. Namun Bupan meyakinkan masalah Wang Chao adalah masalahnya. Bupan pun segera pergi. Di lain sisi, seseorang berada di depan komputer. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Di belakangnya ada Sangya. Dia sangat senang dengan penyebaran video tersebut. Pria gendut ini adalah Hao Jian. Dia telah dibayar untuk memposting video tersebut oleh Sangya. San Bing datang dan bertanya, apakah putrinya yang memposting video tersebut? Sangya membenarkan, dia tidak akan membiarkan Xiao Yue bersenang-senang. Li Liu menenangkan Sangya. Dia bertanya, apakah Sang Min bisa membantu putrinya menyelesaikan masalah tersebut? Sang Min mengatakan, keluarga Sang adalah keluarga besar di Qinsao. Tidak mungkin Bupan akan mempermasalahkan hal tersebut hanya karena seorang gadis. Seseorang berteriak, sepertinya situasinya sangat buruk. Dia mengatakan, Bupan telah datang membawa banyak orang. Sang Min ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Bupan. Di olah keluarga Sang, Bupan berteriak, menyuruh Sang Min keluar. Akhirnya Sang Min keluar. Bupan mengatakan, terakhir kali dia melepaskan keluarga Sang dan memberikannya wajah. Sang Min tidak terima. Bupan juga memberikan penghinaan kepada Sang Min. Sang Min tidak terima dengan hinaan tersebut. Apalagi Bupan menghina di dalam keluarga Sang. Sang Min memerintahkan semua bawahannya maju menyerang Bupan. Mereka semua melompat sambil memegang senjata di tangannya. Wang Chao sangat khawatir.
Namun Sang Bing menyuruhnya tenang dan menonton. Semua orang yang datang menyerang dihajar. Mereka berterbangan kemana-mana. Sang Ming terkejut. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu? Bu Pan menyuruh Sang Min mematahkan dengan Sang Ya. Kalau tidak, Bu Pan akan menghancurkan mereka semua. Keringat dingin keluar dari wajah Sang Min. Sang Ya yang ada di belakangnya juga ketakutan. Dia tidak ingin menjadi orang cacat. Sang Min mengancam Bu Pan. Kekuatan keluarga Sang tidaklah sederhana. Namun Bu Pan mengatakan, sumber daya, kekuatan, dan keuangan keluarga Sang tidak layak diperhatikan. Mendengar hal itu, amarah Sang Min meluap-luap. Dia berteriak, Liu Peng, keluarga Sang kami memberi Anda banyak dukungan. Sekarang saatnya bagimu bergerak. Seorang pria tua yang dipanggil Liu Peng muncul. Dia akan menghancurkan Bu Pan. Liu Peng ini adalah master di puncak Anjin. Keluarga Sang berpikir, dia pasti sudah cukup untuk melawan Bu Pan. Wang Chao bertanya, apakah puncak Anjin sangatlah kuat? Sang Bing tidak terlalu yakin. Dia hanya tahu, di Qinzhou, tidak banyak orang berada di ranah tersebut. Liu Peng mengeluarkan pedang. Pedang itu diselimuti oleh aura. Dia berkata, sebuah kehormatan bisa mati di bawah tanganku. Bu Pan mengatakan, pria di depannya tidak pantas mendapatkan gelar seseorang yang berada di ranah puncak Anjin. Bu Pan ingin memperlihatkan bagaimana kekuatan seseorang yang berada di ranah puncak Anjin. Tangan Bu Pan diselimuti oleh aura, kemudian diarahkan ke Liu Peng. Dari tangannya keluar pedang raksasa, menebas ke arah Liu Peng. Liu Peng tidak tinggal diam. Dia melawan serangan tersebut menggunakan pedangnya. Tanpa diduga, tekniknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknik Bu Pan, sehingga pedangnya hancur. Pedang itu pun terus melesat, menebas kepala Liu Peng. Dalam sekejap, pria tua itu terjatuh, terbunuh. Sang Min tidak mengerti bagaimana seseorang yang berada di ranah puncak Anjin bisa terbunuh dengan begitu mudah. Wang Chao dan Sang Bing sangat senang melihat kemenangan Bu Pan. Mereka juga takjub dengan kekuatan Bu Pan. Bu Pan mendekat ke Sang Min. Dia bertanya, jika dia tidak memiliki pelindung lain, maka dia harus menyerahkan Sang Ya. Namun Sang Min tidak mengizinkan Bu Pan menyentuhnya. Dia juga mengatakan, keluarga Sang dan keluarga Shao terikat erat di aliansi Wudao. Sang Min kembali mengancam Bu Pan menggunakan aliansi Wudao. Bu Pan ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang dari aliansi Wudao. Urat di kepala Sang Min keluar. Dia mengambil ponsel, menghubungi seseorang dari aliansi Wudao. Di tempat lain, seseorang yang bernama Sang Siping, urat di kepalanya keluar ketika menerima telepon yang mengatakan ada seseorang masuk ke dalam keluarga Sang dan menyebabkan masalah. Wang Xian yang ada di sampingnya bertanya, apakah Tuan Sam mengalami masalah? Wang Xian adalah seorang mayor di aliansi Wudao. Sang Siping menjelaskan, ada seseorang yang datang ke rumahnya dan ingin mematahkan tangan keponakannya. Karena kerjasama yang telah dilakukan keluarga Sang dengan aliansi Wudao, dia meminta Wang Xian membantunya. Setelah mendengar cerita dari Sang Siping, amarah Wang Xian meluap. Dia akan membantu keluarga Sang. Kembali ke aula keluarga Sang, Bu Pan masih menunggu kedatangan seseorang dari aliansi Wudao. Dia sangat tenang. Saat ini, Wang Xian sudah tiba. Dia berteriak, siapa yang berani melakukan kejahatan di rumah keluarga Sang? Apakah kau tidak memandang aliansi Wudaku? Sang Min menunjuk ke arah Bu Pan. Wang Xian mendekat ke Bu Pan. Dia bertanya, kematian seperti apa yang dia inginkan? Bu Pan membentak, apakah Wang Xian tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah? Wang Xian tidak terima ketika dia dibentak oleh Bu Pan. Dia berkata, bocah sepertimu berani membentakku. Keluarga Sang ingin melihat bagaimana Wang Xian akan menghancurkan Bu Pan. Wang Chao maju ke depan Bu Pan. Masalah tersebut dimulai karenanya. Maka dari itu, Wang Chao akan melindungi Bu Pan. Sang Siping memberikan sebuah tamparan kepada Wang Chao. Namun, Bu Pan menghalanginya. Dia memukul balik Sang Siping sampai membuatnya muntah darah. Wang Xian sangat marah. Dia ingin menangkap Bu Pan atas kejahatan yang telah dia lakukan. Bu Pan berkata, kau ingin menghukumku? Buka matamu lebar-lebar. Bu Pan melemparkan sebuah token ke depan Wang Xian. Wang Xian masih tenang, mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bu Pan. Keterkejutan muncul ketika Wang Xian melirik token tersebut. Dengan cepat, dia mengambilnya. Wang Xian mengetahui itu adalah token jenderal aliansi Wudao, dan akhirnya dia pun tahu kalau Bu Pan adalah jenderal dari aliansi Wudao.
Sang Bing tidak menyangka Bupan masih memiliki identitas lain. Dia juga merasa beruntung telah mengikuti Bupan. Bupan berteriak menyuruh Wang Xian berlutut setelah dia melihat token tersebut. Seketika sikap Wang Xian berubah. Dia berlutut menerima perintah dari Bupan. Tubuhnya gemetar. Bupan mendekat sambil mengatakan, Wang Xian tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Dengan egois, dia menggunakan kekuatan aliansi Wudao. Sebagai seorang jenderal, Bupan mencopot jabatannya sebagai mayor dan memberikan hukuman sesuai aturan aliansi. Beberapa bawahan aliansi Wudao menerima perintah Bupan. Wang Xian diseret keluar. Sang Ya gemetar, tubuhnya dipenuhi keringat. Ketika mengetahui identitas orang yang telah dia provokasi, dia pun berlari, menjauh dari Bupan. Bupan tidak membiarkannya pergi. Dia menggunakan sebuah teknik untuk menyerang tangan Sang Ya. Sakit yang luar biasa dirasakan, sampai-sampai Sang Ya berguling-guling di lantai karena rasa sakit tersebut. Sang Min tidak bisa melakukan apapun kepada Bupan. Dia hanya bisa membawa putrinya pergi ke rumah sakit. Sang Min berjalan sambil menggendong putrinya. Rasa dendam dalam hatinya semakin kuat. Dia tidak akan membiarkan kakak beradik Wang Chao ini lepas. Gumaman tersebut didengar oleh Bupan. Sebelumnya Bupan ingin melepaskan mereka, tapi setelah mendengar gumaman tersebut, Bupan tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia mengarahkan tangan ke kelompok Sang Min. Kabut es muncul menyelimuti tubuh kelompok tersebut. Dengan kabut itu, kelompok Sang Min tidak akan bisa hidup lebih dari 3 bulan. Wang Chao kembali berlutut berterima kasih kepada Bupan. Dia telah banyak dibantu. Bupan membantunya berdiri, kemudian mengajak mencari orang yang mengupload video tersebut. Tanpa disangka, pelakunya sudah ada di sana. Dia berjalan perlahan, berniat melarikan diri. Namun Bupan mengetahui dan menangkapnya. Wang Chao memberikan beberapa pukulan dan tendangan untuk melampiaskan amarahnya. Dengan begitu, masalah ini telah selesai. Sesaat kemudian, Sang Bing mendapatkan informasi. Tetua keluarga Mo telah datang ke Qinsao. Dari informasi, keluarga Mo ingin membiarkan nona dari keluarga Mo mengambil alih real estate Dong Huang. Mendengar hal itu, Bupan menyerahkan masalah tersebut kepada Sang Bing. Hal itu membuat Sang Bing senang. Dia merasa telah diberi kesempatan oleh Bupan. Maka dari itu, Sang Bing akan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Tiba-tiba Shikin menelpon. Dia mengajak Bupan pergi berbelanja ke Snack Street. Bupan terlihat senang. Dia merasa sikap Shikin jauh lebih lembut dari biasanya. Keesokan hari, di Snack Street, Bupan sudah ada di sana bersama dengan Shikin. Mereka berdua terlihat mesra. Suasana di tempat tersebut sangatlah ramai. Shikin membeli sate cumi. Ketika melihat gulali, dia sangat bersemangat. Kemudian berlari, ingin cepat-cepat membelinya. Seorang bocah berlari ke arah yang sama dengan Shikin. Pada akhirnya, dia menabrak Shikin, hingga sate cumi terlepas, mendarat pada gaun seorang gadis. Pemilik gaun tersebut berasal dari keluarga Mo. Dia bernama Mo Susu. Shikin meminta maaf atas kejadian tersebut. Penjaga Mo muncul dan membentak Shikin. Dia berteriak, "Apakah kau tahu berapa harga gaun nona mudaku?" Pria tersebut bernama Peng Bo. Shikin meminta maaf, dia akan mengganti rugi. Namun Peng Bo terus memarahi Shikin. Bupan yang tidak terima dia pun muncul di depan Shikin, kemudian membentak Peng Bo. Peng Bo yang tidak terima, dia berniat memberikan Bupan pelajaran. Tiba-tiba Mong Susu menghentikan mereka berdua, menyuruh Peng Bo tenang. Dia mengatakan, kejadian ini bukan sepenuhnya salahnya Shikin. Dia juga meminta maaf kepada Shikin atas sikap buruk Peng Bo. Shikin tidak mempermasalahkannya lagi. Bupan dan Shikin melanjutkan belanja. Bupan merasa pria tua yang bernama Peng Bo memiliki sedikit kemampuan. Dia menduga gadis itu tidaklah sederhana. Energi aneh tiba-tiba muncul. Dari energi tersebut muncul sesosok anak kecil. Dia berkata ingin memakan darah. Kejadian tersebut mengejutkan semua orang. Mereka semua berlari menyelamatkan diri. Bupan memperhatikan. Dia tahu makhluk itu adalah Gumotong. Dan sedikit bingung bagaimana sihir seperti ini bisa muncul di sini. Gumotong terbang ke arah Mo Susu. Dengan cepat, Peng Bo menghentikannya. Namun Gumotong itu sangat kuat. Dia bisa menjatuhkan Peng Bo hanya dengan satu tamparan. Gumotong itu mengatakan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Mereka semua akan menjadi makanan. Shikin meminta Bupan menolong gadis tersebut. Bupan tidak menolak. Gadis Mo Susu ini memiliki sifat yang baik. Gumotong melesat ke arah Mo Susu. Dia ingin menjadikan Mo Susu boneka.
Bupan muncul di belakang Gumotong menggunakan teknik Red Fire Lotus. Api itu dapat membakar semua makhluk jahat. Gumotong berteriak kesakitan dibakar oleh api dari Bupan. Hingga akhirnya Gumotong lenyap tanpa bekas. Orang-orang yang melihat kemampuan Bupan sangat terkejut. Kemampuan itu di luar nalar mereka. Peng Bo juga tidak kalah terkejut. Dia tidak menyangka pemuda yang ingin dia lawan adalah seorang praktisi. Peng Bo menjelaskan kepada Mong Susu, praktisi adalah seseorang yang dapat menahan api dan air, mengembangkan keabadian. Mereka sangat kuat. Jika dibandingkan, dia bukanlah tandingannya. Mong Susu akhirnya paham. Sebelumnya dia berpikir akan mati di sini. Dia juga ingin membuat hubungan yang baik dengan Bupan. Di lain sisi, Bupan sudah dikerumuni oleh banyak orang. Mereka sangat penasaran dengan kemampuan Bupan. Maka dari itu, Bupan ingin segera pergi. Mo Susu mendekat, mengucapkan terima kasih karena Bupan telah menyelamatkannya. Bupan memperkenalkan diri, begitu juga dengan Mo Susu. Untuk membalas budi, Mo Susu mengundang Bupan makan malam di keluarga Mo yang diadakan besok malam. Bupan menerima undangan tersebut. Tanpa sengaja, dia telah menyelamatkan nona muda keluarga Mo. Dengan begitu, Bupan bisa memasuki keluarga Mo, mencari tahu pelaku yang membunuh orang tua dari Wang Chao. Bupan mendekat ke Shikin, mengajaknya kembali berbelanja. Beberapa saat sebelumnya, di tempat lain, ada seseorang yang berada di dalam sebuah formasi. Pria ini bernama Tang Lao. Seorang pria berambut merah mendekat ke arahnya. Dia bernama Mo Yi. Mo Yi ini bertanya, apakah Tang Lao berhasil mengendalikan Mo Susu? Tang Lao mengatakan, serangan Gumotongnya pasti berhasil. Mo Susu hanya memiliki prajurit biasa yang menjaganya. Tiba-tiba, lilin yang ada di dalam formasi mati. Tang Lao memuntahkan seteguk darah. Dia mengatakan, Gumotongnya terbunuh. Dia menduga Mo Susu memiliki master yang melindunginya. Mo Yi terlihat panik, namun Tang Lao mengatakan, Gumotong yang dia kirim sebelumnya hanyalah anakan. Dia masih memiliki yang lebih kuat. Setelah cederanya pulih, Tang Lao akan mengirimnya. Mendengar perkataan Tang Lao, Mo Yi terlihat senang. Berpindah ke hari berikutnya, di pintu masuk sebuah kafe. Wang Chao menemui Bupan. Dia mengatakan ingin bertemu dengan mantan pacarnya yang bekerja di Donghua Real Estate. Dia berharap mendapatkan informasi darinya. Itu adalah tujuan mereka datang ke sebuah kafe. Di dalam kafe ada seorang wanita yang bernama Xiao Qing. Dia sudah menunggu kedatangan Wang Chao. Xiao Qing meminta maaf kepada Wang Chao karena dia telah meninggalkannya. Namun Wang Chao tidak ingin membahas masa lalu. Kemudian menanyakan, apakah Donghua Real Estate pernah membeli tanah di distrik Donghu? Kelihatannya, Xiao Qing ini tidak mengetahui apa-apa. Dia hanya seorang magang di perusahaan tersebut. Namun dia tetap ingin membantu Wang Chao dengan cara bertanya kepada pacarnya, Peng Huang. Dia adalah seorang manajer di Donghuang. Tiba-tiba Peng Huang datang. Xiao Qing memperkenalkan Wang Chao dan Bupan kepada Peng Hua. Di lain sisi, Peng Huang memperkenalkan dirinya sendiri. Dengan bangga dia mengatakan, dia adalah seorang manajer di perusahaan Donghua Real Estate. Kemudian menghina Bupan dan Wang Chao. Dia bertanya, apakah Wang Chao ini adalah mantan pacar Xiao Qing? Dia juga mengatakan, Xiao Qing ini mencari seorang pria yang mampu. Peng Hua juga menanyakan, apakah kedatangan Wang Chao bertujuan untuk meminjam uang? Jika seperti itu, Peng Hua akan membantu mereka. Ucapannya sangat menghina. Perkataan Peng Hua membuat Wang Chao kesal. Begitu juga dengan Bupan. Dia mengatakan, jika Peng Hua ke sini hanya untuk memamerkan kekayaan yang tidak seberapa, Bupan akan segera pergi. Wang Chao menenangkan diri. Dia bertanya, apakah Peng Hua memiliki informasi yang sebelumnya dia tanyakan kepada Xiao Qing? Peng Hua mengatakan, informasi tersebut bersifat rahasia. Orang miskin tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Peng Hua mengajak Xiao Qing pulang, namun dia sempat menolak, yang membuat Peng Hua menjadi kesal kemudian menamparnya. Perlakuan Peng Hua kepada Xiao Qing membuat Wang Chao marah. Peng Hua mengatakan, orang yang lebih kaya adalah tuannya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Wang Chao bertanya ke Xiao Qing, apakah orang seperti itu layak menjadi pacarnya? Xiao Qing hanya bisa meminta maaf, tapi dia sudah memutuskan pilihannya. Dia pun pergi mengikuti Peng Hua. Bupan dan Wang Chao juga keluar dari kafe. Di luar masih ada Peng Hua. Dia kembali memamerkan mobil mewahnya kepada Wang Chao. Bupan juga memperlihatkan mobil yang lebih mewah. Mobil itu diberikan oleh Sang Bing kepada Wang Chao. Wajah Peng Hua sangat terkejut.
Dia tidak menyangka Wang Chao memiliki mobil yang lebih mewah daripada mobil miliknya. Bu Pan dan Wang Chao pun pergi, meninggalkan mereka berdua dengan asap mobilnya. Dalam perjalanan, Bu Pan menenangkan Wang Chao, mengatakan dia mengenal nona muda dari keluarga Mo dan juga diundang untuk pergi makan malam. Malam pun tiba. Mo Susu terlihat gelisah. Dia menunggu kedatangan Bu Pan. Peng Bo mengatakan, Bu Pan adalah seorang master, jadi dia tidak akan mengingkari perkataannya. Saat ini, Peng Hua juga datang ke acara makan malam keluarga Mo. Dia mengobrol dengan seseorang yang dipanggil dengan manajer Yang. Bu Pan juga ada di sana bersama dengan Wang Chao. Ketika mereka berdua mengobrol, mereka bertemu dengan Peng Hua dan pacarnya. Peng Hua memberikan penghinaan kepada Wang Chao dan Bu Pan, mengatakan mereka berdua tidak pantas datang ke tempat mewah seperti ini. Xiao Qing juga memberi nasihat kepada Wang Chao yang dirasa tidak layak datang ke sini. Mereka saling beradu argumen. Seseorang menenangkan Peng Hua. Dia mengatakan, kedua orang ini sangat ingin masuk. Kenapa Peng Hua tidak membantunya? Orang tersebut dipanggil manajer Yang. Karena hal itu, Peng Hua akan membantu mereka agar bisa masuk. Namun Bu Pan menolak dan memberikan penghinaan kepada Peng Hua, mengatakan dia adalah orang yang berpandangan sempit. Amarah Peng Hua meluap. Dia berteriak, memanggil penjaga untuk mengusir Bu Pan dan Wang Chao. Beberapa penjaga datang, meminta Bu Pan dan Wang Chao pergi. Kejadian tersebut membuat suasana menjadi kacau. Banyak orang berkumpul. Tiba-tiba, Mo Susu berteriak, menghentikan para penjaga. Melihat kedatangan Mo Susu, Peng Hua memperkenalkan diri. Dia mengatakan, dua orang ini menyelinap masuk untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis. Maka dari itu dia mengusirnya. Dalam hati, Peng Hua bergumam, jika dia bisa berhubungan baik dengan Mo Susu, dia pasti akan sejahtera. Mo Susu berjalan melewatinya, mendekat ke Bu Pan. Kemudian menundukkan kepala, meminta maaf kepada Bu Pan. Dia sudah menunggu kedatangannya. Seketika, orang-orang terkejut. Mereka tidak menyangka dua orang berpakaian lusuh ini sangat dihormati oleh nona muda keluarga Mo. Keterkejutan juga muncul di wajah Peng Hua dan Xiao Qing. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.